Najwa berminat untuk melanjutkan sekolah. Aduh, Najwa juga kaget. Oke, selamat ya buat Najwa, saya ingin mengucapkan selamat ya. Anda sudah menjadi yang terbaik pertama malam ini. Dan saya selaku Sekjen organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Rizky Al-Fathia. Kali ini saya ada orang spesial yang menemani. Siapa dia? Geser Dis. Hai. Kali ini saya ngajak istri saya untuk kesempatan ini kita akan berkunjung dan silaturahim ke rumahnya Ramadan Najwa. Bagi kalian yang belum tahu siapa Ramadan Najwa, simak dulu video berikut ini. Cekidot. Terbaik pertama yang akan mendapatkan 7 juta rupiah sekaligus akan masuk dinominasikan untuk ke MTQ Internasional. dan yang menjadi terbaik pertama malam hari ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Najwa! Alhamdulillah. Pak, anaknya menang, Pak. Pak, anaknya terbaik satu, Pak. Banyak yang ikut dengar soalnya nggak pakai headset. Oh iya. Dekat masuk gangnya, kita nggak bisa masuk mobil ke sana. Kita parkir di depan sini aja, nanti kita jalan kaki sampai masuk ke dalam. Mana ya? Terus kita Oke, apa kabar Pian, Bu? Operasi, kata kawan dia mau operasi. Pas musim yang kayak ini gitu kan ada operasi lah. Ini lawan, ini sudah benar-benar dia dokter kata kawan ini soalnya menutup kena ngalih dia. Ini apa songkang payudara kah? Kanker payudara nah. Berapa tahun semalam itu namanya? Hampir setahun sudah, bulan Agustus sebenarnya. Oh ini bulan Juli, jadi bulan Agustus lah. Ya, Bangun-bangun masih kawaja atau berapa hari? kapan kalau dia bebangan terus rungat gitu maka ditahan tawas. Mau ada kayak hanyut lah apa lagi? Hanyut lawan sudah semerambat ke tulang belakang. Kanker payudaranya. Hanyar ketahuan Iya. setahunan ini lah. Soalnya 2015 tuh masih ini tumor ada kista juga mulai awal 2015 itu, tapi ada ditahukan belum akan rahim tapi bulingnya ada Ada pas ini bukanya
awal-awalnya tuh kayak kacang halus, ini di sini ada benjolan. Pas ada bapaknya di alternatif aja, paling ajar. Habis itu begana dibawa ke dokter. Agar dikatakan diperiksa, di biopsi, tahu ganas. Keluhannya tuh apa Bu? Dan rasakan Sebelumnya pada sakit lah, habis itu dibawa ke alternatif itu diurut-urut begana itu mulai sakit, dibawa ke rumah sakit. Dia dokter kalau kanker ini ada bulir di otak hati. Jadi ini tepat benar kalau itu namanya begana nggak seorang pada tahu. Penting Najwa bang ya Bapak? Najwa sukses, dia dunia akhirat. Dunia akhirat harap apa-apa. Sukses dunia, insya Allah sukses di dunia akhirat Najwa nih, amin. Mudah-mudahan pian sehat walafiat, panjang umur, ibaratnya sampai kena melihat Najwa tuh sukses yang luar biasa. Karena langsung apa yang paling membanggakan lawan pian, karena insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah berdoakan juga, mudah-mudahan juga. Insya Allah doa kuitan itu lebih cepat dari doanya wali. Ini lu permisi dulu lah, membawa Najwa Rustumat ya. Dari daerah Kacang untuk wawancara bersama Ramadan Najwa secara eksklusif dan lebih dalam. Jangan skip ya, tonton terus video. Kita sudah bersama Ramadan Najwa. Kalian lihat kan cuplikan videonya tadi. Nah, kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama Ramadan Najwa. Bagaimana sih kesehariannya, bagaimana ceritanya sampai mendapatkan posisi yang banyak orang mengharapkan, yaitu posisi terbaik satu ya Najwa ya. Kemarin di Indonesia mengaji di Indonesia. Kabarnya kayak apa Najwa? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sekarang udah kelas berapa Najwa? Sekarang udah kelas berapa? Kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah. Kalau mengaji Al-Quran itu memang hobi atau kayak gimana tuh cerita? Kalau bertilawah itu memang hobi dari kecil, memang kayak itu dari umur 5 tahun itu udah sering ikut kakak kayak acara maulid, itu bersalawat, jadi Najwa ikut dari umur 5 tahun itu sampai akhirnya kakak kan ikut majelis setiap malam. Dalam 1 minggu itu ada 1 malam khusus satu malam khusus belajar tilawah di majelis itu. Jadi Najwa ikut. Nah dari situ Najwa mulai tahu apa itu bertilawah. Sampai seiring berjalannya waktu jadi hobi, kayak jadi bakatnya keluar. Iya. Enjoy aja menikmati tilawahnya. Iya. Kalau apa namanya, sebelum jadi pengen ikut lomba itu kan kayak ceritanya itu dulu memang disuruhkan atau keinginan sendiri? Waktu itu tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2013 atau 2014 itu pertama Najwa ikut musabaqah tilawatul Quran. Waktu itu disuruh ya, kalau ya disuruh sih, karena kan ada kemarin itu yang datang ke rumah bapak dari MTQ itu datang ke Najwa, mau ikut MTQ nggak gitu. Kenapa jadi suruh ikut MTQ itu? Najwa ini karena juga udah hobi duluan, jadinya mau gitu ikut. Jadi dari situ Najwa ikut MTQ, pertama kali ikut MTQ ya, jadi gitu ceritanya. Nah, hobi. Perasaan pertama kali ikut lomba itu apa yang Najwa rasakan? Perasaannya kayak bingung, lihat orang-orang kayak apa, banyak
orang ya di sini bajunya pada sama gitu kan, seragam setiap kafilah itu kan seragam. Oh jadi gini ya MTQ. Nah, setiap ada di MTQ itu kan ada acara pembukaan, penutupan, hari tampil. Tapi pada saat MTQ itu Najwa sedih. Sedihnya apa? Sedihnya apa? Karena kalah. Ya, jadi pulang ke rumah itu kan waktu itu Najwa bacanya salah. Waktu itu mengaji itu Najwa masih belum matang. Jadi kayak mengaji itu masih pokoknya banyak salah. Tajwid nggak tahu apa itu tajwid atau gimana itu, pokoknya ngaji aja gitu ya. Jadinya sedih. Habis tampil itu sih biasa-biasa aja dulu. Ikut malam penutupan kan, malam diumumkan juara. Ikut lama orang bacain siapa pemenangnya itu, dia juga nama aku gak disebut sih gitu. Jadi langsung rasa kecewa. Iya, kecewa dulu kan. Umur berapa itu, gak inget aja, sekitar 9 tahun. Nah, ya kalah. Langsung telepon ibu. Waktu itu ibu yang nemenin Abah Najwa itu kerja di Sungai Danau gitu, di tambang. Jadi langsung telepon ibu, Bu, Najwa kalah. Kenapa sih nama Najwa nggak ada dari tadi disebut? Orang-orang udah pada kan ngambil piala kan orang. Langsung nanti aja dulu, kita selesaiin acaranya dulu gitu ibu, baru kita pulang. Terus pulang langsung nangis histeris pokoknya. Jadi itu gitu. Pengalaman pertama, tapi ternyata di balik kesuksesan Najwa ini tidak langsung menang. Sempat merasakan yang namanya kecewa, tapi Najwa tidak frustasi, ya tidak dengan kekalahan itu langsung down, tidak dengan sebab kekalahannya itu nggak mau lagi ikut, tapi di balik kekalahan itulah dia belajar, ya mungkin itu ya Najwa ya. Berarti ada, wah kesalahan aku apa sih gitu. Jadi Najwa akhirnya belajar ya. Iya, belajar Dan terus ikut lomba yang kedua gimana tuh ceritanya? Ikut lomba kedua itu di Ramadanil Aulad. Itu Ramadanil Aulad yang acara di TVRI setiap bulan Ramadan. Itu juga nanti juga masih kalah. Kan nggak tahu namanya baca Al-Quran ya pasti kan harus benar tajwidnya. Sama kalau ikut lomba kayak tartil atau tilawah itu kan harus ada lagunya, harus benar. Najwa ya masih belajar, masih baru banget gitu ya belajar. Jadi ya udah baca aja gitu. Terus kalah lagi, nangis lagi. Sampai di situ ada orang yang mengkritik, cuman Najwa nggak dengar sih ya. Orang tua Najwa yang dengar waktu Najwa tampil. Oh ini katanya suaranya aja bagus gitu, katanya tajwidnya hancur gitu. Kecewa sih, tapi ya namanya perkataan orang itu kan juga benar gitu kan, jadi kita nggak bisa juga ya kecewa banget gitu. Dari situ Najwa belajar lebih giat lagi untuk belajar tajwid Al-Quran, apa itu lagu-lagunya. Itu sempat kalah lagi, tapi lagi-lagi terus mencoba. Iya, terus mencoba tanpa pantang menyerah. Iya. Ya, terus semangat. Akhirnya lomba ketiga ini yang sempat juara itu, pertama kali juara itu di mana nanti? Pertama kali juara di Cempaka. Di Cempaka daerah Banjarbaru ya? Iya, Banjarbaru ya. Daerah Banjarbaru. Juara 1 ya? Enggak, itu masih juara 3. Juara 3. Itu apa namanya? Itu penampilan yang keberapa tuh, perlombaan yang keberapa? Mungkin yang ketiga. Oh, yang ketiga. Iya, Jadi mungkin yang ketiga. Pertama, kedua kalah, yang ketiga Juara 3. Rasa yang Najwa rasakan pada saat senang, bahagia karena dia kan dulu pernah bilang sama Abah gitu, Najwa harus punya piala 1 aja di rumah. Meskipun juara berapa? Meskipun juara berapa. Habis ini kalau Najwa dapat piala, Najwa nggak dapat piala lagi nggak apa-apa, pokoknya gitu. Pokoknya pengen banget waktu itu punya piala 1 aja. Terus pas itu tahu juara 3 dapat piala, ya pasti rasanya bahagia banget ya, karena pertama kali juara itu, insya Allah perasaan itu campur aduk gitu. Jadi akhirnya meskipun Najwa juara 3,
itu menambah semangat Najwa untuk mengikuti dan mengasah kemampuan Najwa di bidang tilawah. Akhirnya setelah ikut lomba lagi tuh juara terus akhirnya Najwa? Atau Juara 3 dulu, habis itu kan dalam tahun itu juga yang berbarengan sama juara 3 tadi, ikut lagi di Kabupaten Banjar juara 3 lagi. Terus tahun depannya ikut di Banjarbaru, alhamdulillah juara 1. Itu pertama kali. Itu pertama kali juara 1. Saya dulu ya. Alhamdulillah nggak sebanyak teman-teman juga kali ya. Ketika mewakili Kalimantan Selatan di ajang nasional itu baru pertama kali? Atau sudah bisa? Sebenarnya pertama kali ikut ajang nasional itu tahun 2018 di Medan MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran, bukan yang Indonesia Mengaji. Jadi ini sebenarnya yang di Indonesia Mengaji itu untuk kesekian kalinya Najwa mengikuti untuk di level nasional. Ketika Najwa diumumkan sebagai pemenang, yang Najwa rasakan lebih dari yang dulu atau sama kelas? Lebih dari yang dulu, karena waktu kan sekarang ibu sakit, kemarin ibu sakit, terus ya namanya ibu sakit, pas itu Najwa juara 1 kan, jadi perasaan itu ya campur aduk, perasaan ini dia bahagia gitu. Tapi di sisi lain ibu Najwa sakit. Jadi pokoknya hal kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata bagaimanapun, yang saat diumumkan bahwa Najwa Ramadan Najwa lah sebagai pemenang juara 1 Indonesia, campur aduk. Di balik kesuksesan Najwa, siapa sih sebenarnya orang yang paling berjasa buat Najwa? Abah ibu. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah pengorbananmu. Kenapa? Ya karena abah ibu yang selalu support Najwa, yang selalu mendukung Najwa, yang memberikan semangat buat Najwa. Dan juga Najwa pun kalau mau belajar gitu kan Najwa kalau belajar sama guru belajar sama guru, abah akan yang antar. Setiap ada MTQ itu juga abah yang mendampingi. Karena kan Najwa baru aja kan ikut, baru naik tingkat itu remaja. Dulu kan Najwa anak-anak, waktu anak-anak itu masih pakai pendamping. Kalau ikut MTQ selalu abah yang mendampingi. Jadi abah yang selalu mensupport dan mendoakan, sama ibu juga. Jadi mereka lah yang Sangat berjasa. Ya, sangat berjasa. Apa yang Najwa inginkan, yang Najwa ingin lakukan untuk ayah ibu kira-kira apa? Pengennya yang Najwa itu harus berbuat untuk abah dan ibu itu harus seperti ini. Ya, pasti pengennya membahagiakan dengan apapun itu. Tapi harus pengen membahagiakan ibu dan abah. Dan insya Allah mudah-mudahan berangkatin mereka ke tanah suci. Iya, sedangkan gue pengen ya membangun rumah lah buat ibu sama. Saat ini rumah yang Najwa diam itu rumah sendiri atau gimana? Itu kontrakan, Ustaz. Kontrakan. Jadi yang berjasa dalam perjuangan Najwa dalam kesuksesan pencapaian Najwa saat ini adalah abah dan ibu. Dan insya Allah di kemudian hari Najwa pun ingin memberangkatkan umrah. Kira-kira Najwa yakin gak suatu saat itu pasti akan tercapai? Insya Allah. Najwa, wallahu a'lam. Ya berharap semoga benar-benar bisa nantinya. Kalau saya pribadi, insya Allah yakin bahwa Najwa suatu saat bisa merangkatkan orang tua. Karena sampai saat ini pun saya melihat
doa orang tuanya Najwa yang tulus buat Najwa. Ibaratnya untuk suksesan Najwa itu adalah ibu. Jadi ibu dalam kondisi sakit, itu seorang yang dalam kondisi sakit saja diampuni dosanya. Ketika orang yang tidak berdosa berdoa maka akan dikabulkan. Bayangkan kalau ibu Najwa saat ini sakit dan berdoa untuk anaknya, itu bagaimana doa? Dan insya Allah akan dikabulkan oleh Subhanahu. Amin. Adapun misalkan kondisi ibu saat ini dalam kondisi bagaimana, mungkin itu ujian dari Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih Najwa, tempaan mentalnya Najwa menghadapi kondisi saat ini. Tapi yang kita sadar dari Najwa dan kita tangkap tadi bahwa kegagalan bukan menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti mengejar target yang kita impikan, tapi kejarlah tujuan kita, kejarlah target kita sampai kita berhasil menggapai itu. Gitu ya Najwa. Dan orang yang paling berjasa di balik Najwa adalah ibu dan abah Najwa itu sendiri. Orang tuanya. Orang tua. Pernah nggak Najwa kepikiran malam-malam gitu, untuk melakukan hal yang membahagiakan bagi ibu sehingga membuat Najwa itu menangis? Ya, kalau itu pernah. Pikiran kayak apa tuh? Ya, ya Allah, kan ibu lagi sakit kan, gimana ya caranya bikin ibu sama abah bahagia gitu, sampai gimana gitu ya caranya biar bisa abah sama ibu bisa bahagia, senang. Karena Najwa masih belum bisa kayak membahagiakan, perasaan Najwa masih belum bisa sama sekali, kayak masih kayak membahagiakan orang tua itu, perasaan Najwa itu belum. Tapi kalau bagi kami, Najwa itu sudah menjadi anak yang luar biasa. Banyak ibu-ibu di luar sana yang mengharapkan anaknya seperti Najwa, yang bisa tampil di level nasional, yang bahkan menjadi juara di nasional. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita juga sempat bertemu Ibu Najwa tadi, berbincang-bincang sebentar. Kata Ibu Najwa tadi, Najwa ini adalah obat bagiku. Tidak ada obat yang paling ampuh saat ini kecuali melihat Najwa, apalagi ketika melihat Najwa sukses seperti ini, luar biasa. Kita sama-sama doakan semoga Ibu Najwa diberikan kesehatan, keafiatan, sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kayaknya masih ada yang kangen sama suaranya Najwa semenjak bulan puasa kemarin atau Ramadan kemarin tidak mendengarkan suaranya. Mungkin boleh Najwa sedikit mantan tilawah sedikit. Ya. إن
Anak saya juga ketiganya Nurul Fatia mengambil saya dan Mujina Kamila kemudian Solha dan suaranya seperti yang menonton dan subscriber dan yang lainnya, mudah-mudahan saya doakan mendapatkan anak soleh dan solehah dan mudah-mudahan juga mempunyai anak yang membanggakan di dunia dan akhirat, bukan hanya membanggakan di dunia tapi juga membanggakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pikiran juga Najwa ngajak Najwa ini gabung di channel kami di sini untuk para penonton dan subscriber ini biar sama-sama kita mengaji gitu, belajar tilawah itu keren banget. Kalau istilah orang itu gantalan sayatan itu Najwa ini mempunyai karakter tersendiri. Alhamdulillah. Gimana Najwa kalau misalnya gabung di sini nanti untuk seminggu sekali kita tampilkan di konten kita di Sekian Fatia Channel ngaji bareng sama Najwa, gimana Insyaallah. Setuju ya? Bersedia insyaallah. Ya. Nanti kita atur ya bisa. Oke. Nanti kita atur jadwalnya ngaji bareng sama Kak Najwa nanti ya. Kalian tahu bagaimana sih ciri khas suara karakternya Najwa. Insyaallah. Oh iya. Untuk prestasi adik Najwa ini sudah berapa kali yang dapat juara? Dapat juara apa? MTQ. MTQ mungkin 20 kalian. Wow, masyaallah. Belum sama kayak yang lain juga sih Ustaz. Masih dikit ya. Sudah MTQ 20 yang lainnya kayak Festival Habsyi dulu sekarang udah enggak lagi sih ya. Pernah juga. Habsyi bisa dulu beberapa kali lah. Saya kan di luar Musabaqah Tilawatul Quran juga ada dulu ikut Hari Santri, Banjar Expo juga dulu, Ramadanul Aulad ya. Pokoknya itu 20 bilang kok. Ya, alhamdulillah banyak prestasinya. Anak muda yang sangat berprestasi dan dapat dicontoh. Sudah bersama-sama berbincang santai sama Ramadan Najwa, dan kita juga mendengarkan suara merdunya yang Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa.
bagi kalian semua, jangan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita kalian, karena yang menentukan nasib kita sendiri, bukan mereka yang di luar sana. Abaikan mereka, ya kalian? Ya. Nah, bagi kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen biar Alfian sama Gadis dan tim lainnya tetap semangat bikin video-video ini, dan Rizky Fathia channel lainnya tetap semangat. Dan share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tambah semangat menjalani hidupnya dan tambah semangat yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.